Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, bagaimana jika seluruh arogansi kekuasaan tiba-tiba ambruk dalam sekejap mata? Seorang perwira polisi korup baru saja mempermalukan seorang wanita kaya raya di tengah jalan. Mereka menuduhnya melakukan pelanggaran yang tidak nyata, menuntut uang, dan ketika wanita itu menolak, arogansi mereka memuncak. Polisi itu mengambil selang air dan menyemprotkan air dingin tepat ke wajah wanita itu di depan umum. Tawa mereka pecah, mengira ia tak berdaya. Tapi tawa itu berhenti, membeku, ketika wanita yang basah kuyup itu tiba-tiba mengeluarkan pistol. Ia menodongkan senjata itu, dan seluruh kekuasaan mendadak berpindah tangan. Apa yang akan terjadi pada penegak hukum yang salah memilih musuh dan menantang agen intelijen negara? Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Matahari siang menggantung tinggi, membakar aspal di pinggiran kota yang ramai. Jalanan protokol itu dipenuhi kendaraan mewah dan truk besar yang saling berebut ruang. Di tengah kemacetan yang merayap, sebuah sedan hitam mewah melaju perlahan. Di balik kemudi, duduklah Widya. Penampilannya hari itu sempurna, sebuah cerminan dari peran yang sedang ia mainkan. Blus sutra mahal, kacamata hitam besar yang menutupi separuh wajahnya, dan tas tangan bermerek yang diletakkan di kursi penumpang. Ia memainkan peran sebagai seorang pengusaha muda yang sombong dan kaya raya, peran yang ia asah dengan hati-hati selama 6 bulan terakhir sebagai penyamaran intelijen. Jantung Widya berdetak tenang, tidak seirama dengan suasana luar yang terasa panas dan hiruk-pikuk. Ia tahu betul, misi ini adalah pertaruhan besar. Tiba-tiba, sirene motor patroli yang memekakan telinga terdengar di belakangnya. Widya melirik kaca spion. 2 motor besar polisi lalu lintas, dilengkapi dengan pengawalan lengkap, mendekat. Tepi, berhenti di pinggir. Suara berat dari pengeras suara menyuruhnya. Widya menghela napas pendek. Ia tahu penyamarannya mungkin akan diuji saat ini. Dengan gerakan anggun yang terencana, ia meminggirkan mobilnya ke sisi jalan, tepat di bawah terik matahari. Seorang perwira polisi dengan pangkat Aibda, yang belakangan Widya ketahui bernama Budi, mendekati jendela pengemudi. Wajahnya keras, kumisnya tebal, dan matanya menunjukkan keangkuhan yang sudah ia kenal betul. Widya membuka sedikit kaca mobilnya, hanya cukup untuk berkomunikasi. "Selamat siang, Bu. Bisa lihat SIM dan STNK-nya?" tanya Aibda Budi tanpa nada ramah, nadanya lebih mirip perintah. "Tentu," jawab Widya singkat, menyerahkan dokumennya. Aibda Budi memeriksa dokumen itu sekilas, lalu beralih menatap Widya dengan tatapan menilai yang merendahkan. "Begini, Bu, Anda baru saja melakukan pelanggaran berat," ucap Aibda Budi, menunjuk ke jalan dengan tongkatnya. "Anda tadi melewati garis marka tidak terputus saat akan mendahului mobil di depan Anda. Itu jelas pelanggaran pasal 287, ayat 3. Denda maksimal 600.000 atau kurungan 2 bulan. Widya tetap tenang. Meski ia tahu tuduhan itu sama sekali tidak benar. Ia sama sekali tidak melanggar marka jalan. Ini adalah modus lama. "Maaf, Pak. Saya tidak merasa melanggar. Saya yakin betul saya berada di lajur yang benar dan tidak melewati garis marka," balas Widya dengan suara datar dan berkelas. Aibda Budi tersenyum sinis, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Kedua polisi lain, yang berpangkat brigadir, sudah berdiri agak jauh, seolah siap sedia menunggu perintah. "Semua pelanggar pasti bilang begitu, Bu. Tapi kami sudah merekamnya. Mau lihat buktinya?" tantang Aibda Budi, meskipun Widya yakin tidak ada bukti rekaman sama sekali. "Tapi begini saja, Bu. Kita tidak perlu repot-repot ke kantor. Tidak perlu buang waktu. Daripada urusan panjang, apalagi Ibu kelihatan sedang terburu-buru, kita bisa selesaikan di sini, damai." Ini dia bagian yang Widya tunggu. "Damai bagaimana maksud Bapak?" tanya Widya, pura-pura polos. "Ibu kan orang kaya. Mobilnya saja sudah miliaran. 600.000 itu receh, Bu," kata Aibda Budi, menurunkan suaranya sedikit, penuh harap. "Tapi karena ini pelanggaran berat, dan biar cepat selesai, tolong siapkan saja 2 juta rupiah. Beres semua. Dokumen Ibu kembali. Ibu bisa lanjutkan perjalanan dengan tenang." Widya melepaskan kacamata hitamnya, menatap lurus ke mata Aibda Budi.
Saya tidak setuju, Pak, ujar Widiah. Nada suaranya sedikit mengeras. Jika Bapak yakin saya melanggar, silakan proses sesuai prosedur hukum yang berlaku. Saya minta surat tilang resmi. Saya akan bayar denda ke bank, bukan di sini. Dan jika Bapak memiliki bukti, saya ingin bukti itu dicantumkan dalam surat tilang. Wajah Aibda Budi berubah seketika. Raut angkuhnya berganti menjadi kekesalan yang mendalam. Ia jarang sekali menemukan target yang berani menolaknya mentah-mentah, apalagi seorang wanita yang terlihat seperti sosialita manja. Jangan mempersulit, Bu. Saya sudah kasih kemudahan. Ini 2 juta sudah paling murah. Kalau di pengadilan bisa lebih repot, desaknya. Saya tidak mempersulit, Pak. Saya hanya meminta hak saya sebagai warga negara. Tolong terbitkan surat tilang berwarna biru. Saya keberatan dengan tuduhan Bapak, tegas Widiah. Aibda Budi menyentakkan tongkatnya ke tanah. Ia menoleh ke arah 2 anak buahnya yang sudah mendekat. Lihat nih, Bapak-bapak, orang kaya ini maunya susah, cibir Aibda Budi, menunjuk Widiah. Baiklah, kalau ibu mau susah, kami buat lebih susah lagi. Ibu sudah membuang-buang waktu kami. Kalian berdua, bersihkan kaca mobil ibu ini. Kelihatannya kotor sekali, mengganggu pandangan mengemudi. Mungkin itu sebabnya dia tidak lihat marka jalan. Kedua brigadir itu menyeringai. Salah satu dari mereka bergerak cepat ke motor patroli dan mengambil botol plastik besar berisi air kotor yang biasa mereka gunakan untuk membersihkan kaca saat razia dadakan. Widiah tahu apa yang akan terjadi. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal arogansi dan kekuasaan yang disalahgunakan. Mereka ingin mempermalukannya di depan umum, di tengah keramaian siang hari. Jangan macam-macam, Pak, peringat Widiah, namun suaranya diabaikan. Brigadir yang membawa botol itu tanpa ragu menyiram air kotor yang keruh dan berbau tidak sedap ke bagian kaca mobil Widiah. Air itu menyiprat ke seluruh bodi mobil mewah tersebut. Bersih, Bu. Sekarang pandangan ibu jadi jelas. Jangan melanggar lagi ya, teriak brigadir itu mengejek. Aibda Budi tertawa puas, merasa telah memenangkan pertarungan kekuasaan kecil itu. Namun, ia membuat kesalahan besar. Aibda Budi tidak tahu bahwa air kotor yang menyentuh lapisan luar penyamaran Widiah seketika menghapus kesabarannya. Widiah menatap lurus ke kaca spion, melihat betapa kotornya mobil yang ia kendarai dan betapa hinanya perlakuan yang ia terima. Harga diri dan profesionalismenya sebagai agen intelijen seketika tersentuh. Wajah Widiah mengeras. Ia menghela napas yang terasa dingin dan tajam. Baik, katanya, suaranya kini tidak lagi berkelas, tetapi sedingin baja. Kalian yang minta. Tanpa peringatan, Widiah menekan tombol utama pembuka kaca mobil hingga terbuka sepenuhnya. Tangan kanannya bergerak cepat, bukan ke tas tangan mewahnya, melainkan ke balik sabuk pengamannya. Dalam sepersekian detik yang membeku bagi semua orang di sana, Widiah mengeluarkan sesuatu yang hitam dan dingin. Aibda Budi masih menyeringai, siap melanjutkan cemoohannya, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Di tangan Widiah, tertodong lurus ke dada Aibda Budi, adalah sebuah pistol semi-otomatis berjenis SIG Sauer P226, standar operasional khusus. 3 polisi korup itu terdiam membeku. Mereka baru saja meremehkan orang yang salah. Ejekan, tawa, dan arogansi mereka sirna dalam sekejap, digantikan oleh ketakutan murni. Saya ulangi sekali lagi, ujar Widiah, matanya kini memancarkan api yang membara. Saya tidak akan menyetor uang damai. Saya akan menyetor kalian semua ke pengadilan. Ia kemudian menekan sebuah tombol komunikasi rahasia di bawah dashboard, dan suaranya berbisik tegas, bukan kepada para polisi di depannya, tetapi kepada markas pusat. Kode serigala hitam di area perbatasan. Target sudah dikunci. Minta tim pengawas internal segera datang untuk membersihkan dan menangani 3 subjek yang melakukan pemerasan dengan seragam. Seluruh jalanan seolah hening. Angin panas berdesir. Aibda Budi dan kedua anak buahnya hanya bisa menatap Widiah, wanita yang baru saja mereka rendahkan, yang kini memegang kendali penuh atas hidup dan karir mereka. Pistol itu, dan identitas asli yang terpancar dari tatapannya, adalah akhir dari permainan kotor mereka. Tidak ada lagi celah untuk bernegulasi, tidak ada lagi senyum sinis. Yang ada hanyalah penyesalan yang terlambat. Aibda Budi menelan ludah. Ia mencoba bicara, tapi tenggorokannya kering. Siapa kau sebenarnya? Bisik Aibda Budi, suaranya gemetar. Widiah menyeringai tipis,
Senyum yang sangat berbeda dari penyamaran sebelumnya. Itu adalah senyum predator. Saya bukan sosialita yang Anda kira, Aibda Budi, jawab Widya. Suaranya bergetar dengan otoritas. Saya adalah orang yang dikirim Allah untuk memastikan bahwa sampah seperti Anda dibersihkan dari institusi ini. Ia kemudian mengangkat sedikit lencana yang tergantung di lehernya, yang tadinya tertutup blue sutra. Lencana itu berkilauan memantulkan cahaya matahari, menunjukkan logo rahasia dari Satuan Pengawasan Internal Intelijen Negara. Sebuah kebenaran yang memukul kepala Aibda Budi lebih keras daripada pukulan fisik. Mereka tidak sedang berhadapan dengan warga sipil biasa, melainkan dengan malaikat pencabut nyawa yang menyamar. Turunkan senjata kalian, sekarang, perintah Widya. Nadanya tidak menerima bantahan sedikitpun. Ia tahu, dalam waktu kurang dari 5 menit, jalanan ini akan dipenuhi mobil hitam tanpa plat nomor yang akan menyelesaikan sisanya. Aibda Budi, dengan tangan yang gemetar hebat, mulai menurunkan senjatanya. Ia tahu, hari ini adalah hari terakhir ia mengenakan seragam kebanggaannya. Dan semua karena 2 juta rupiah yang serakah dan kesombongan. Widya tidak menurunkan pistolnya. Ia menunggu dengan sabar. Tugasnya belum selesai. Ini baru permulaan. Di kejauhan, sirine tanpa lampu mulai terdengar samar-samar, mendekat, menjemput takdir bagi 3 petugas yang kini berlutut di bawah todongan senjata sang intelijen. Situasi berubah total dalam sekejap mata. Aibda Budi mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, lututnya terasa lemas dan tubuhnya menggigil hebat. Kepalanya tertunduk, tidak berani menatap lurus ke arah Widya yang berdiri tegak laksana patung keadilan di depannya. Di sampingnya, kedua anak buahnya, Eko dan Rio, sudah melempar pistol dinas mereka ke aspal panas. Suara dentingan logam yang beradu dengan kerasnya permukaan jalan itu adalah lagu kematian bagi karir mereka. Nona, saya mohon, Budi memelas. Suaranya kini terdengar seperti rintihan anjing yang kesakitan. Ini hanya salah paham. Kami cuma bercanda. Saya janji, saya akan kembalikan 1000 kali lipat uang yang kami minta tadi, bahkan lebih dari itu. Tolong jangan lakukan ini. Saya punya anak istri. Widya tetap diam. Sorot matanya yang tajam tidak menunjukkan sedikitpun belas kasihan, sebuah topeng yang selama ini menutupi identitas aslinya. Pistol Sig Sauer di tangannya sedikitpun tidak bergerak. Ia membiarkan Budi dan rekan-rekannya merasai kedalaman jurang ketakutan dan penyesalan yang baru saja mereka gali sendiri. Bagi Widya, 3 pria di depannya ini bukan lagi petugas negara yang tersesat, melainkan kanker yang harus dibuang agar institusi kepolisian bisa kembali sehat. Mereka adalah pengkhianat seragam yang dibayar Allah dari uang rakyat. Jeda itu terasa sangat lama. Setiap detiknya memakan kesadaran Budi. Ia merasakan keringat dingin membasahi punggungnya. Tatapannya tertuju pada ujung sepatu Widya, sepatu kulit mahal yang tidak menunjukkan debu sedikitpun. Anda sudah diberi kesempatan untuk bertindak benar, Aibda Budi, ujar Widya. Nada suaranya sangat datar, penuh kelelahan. Tetapi Anda memilih arogansi dan keserakahan. Anda menertawakan orang yang harusnya Anda lindungi. Allah sudah memberikan Anda seragam untuk mengabdi, bukan untuk memeras. Dan sekarang, waktu untuk negosiasi sudah habis. Tiba-tiba, suara sirine yang tadinya hanya samar-samar di kejauhan, kini terdengar menggelegar. Namun anehnya, suara itu tidak menggunakan nada darurat kepolisian biasa. Frekuensinya lebih rendah, lebih senyap, dan lebih menakutkan. Dari tikungan jalan tol yang lengang itu, muncul 3 mobil sedan hitam legam. Mobil-mobil itu melaju sangat cepat, tetapi suara mesinnya diredam dengan sangat baik. Tidak ada lampu rotator berwarna biru atau merah yang berkedip, hanya deretan mobil berplat nomor rahasia yang seolah keluar dari bayangan. Kedatangan mereka sangat terorganisir, hampir militeristik. Saat mobil-mobil itu berhenti mendadak, persis 10 meter di belakang mobil mewah Widya, 10 orang berbadan tegap, mengenakan jaket seragam hitam tanpa logo institusi yang jelas, melompat keluar. Mereka bergerak dengan sinkronisasi yang sempurna, membentuk perimeter dalam hitungan detik. Wajah mereka dingin, terlatih, dan tanpa emosi. Mereka adalah tim pengawas internal, TPI, unit rahasia yang ditugaskan untuk membersihkan internal kotor dari intelijen hingga kepolisian. Mereka adalah momok yang ditakuti oleh setiap petugas yang bermain di area abu-abu. Seorang pria bertubuh besar dengan potongan rambut cepak dan rahang kotak, yang tampak seperti komandan tim, langsung berjalan menghampiri Widya. Ia memberikan hormat militer yang cepat dan lugas, mengabaikan total keberadaan Aibda Budi yang masih berlutut dan menahan napasnya.
Serigala hitam, laporan status. Ujar Komandan Setio, suaranya berat, bernada perintah yang tidak bisa dibantah. Widya menurunkan pistolnya, mengembalikannya ke dalam sarung pinggangnya yang tersembunyi dengan gerakan yang sangat ahli. Gerakan yang hanya dimiliki oleh mereka yang terlatih bertahun-tahun. Target sudah dikunci, Komandan. 3 subjek terbukti melakukan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang terhadap agen yang sedang menyamar. Bukti audiovisual, termasuk rekaman saat mereka menyemprot air, sudah otomatis terkirim ke markas utama. Lapor Widya, nadanya kini berubah total, kembali menjadi nada seorang operator intelijen. Komandan Setio mengangguk pelan. Tidak ada pertanyaan lebih lanjut, tidak ada keraguan. Baginya, Widya adalah agen lapangan yang paling bisa diandalkan, dan laporannya adalah fakta. Baik, tim 2 dan tim 3, segera amankan bukti dan subjek. Lakukan penahanan tidak terhormat di tempat. Perintahnya kepada anak buahnya dengan gerakan tangan yang tegas. 2 anggota TPI segera bergerak mendekati Budi, Eko, dan Rio. Mereka tidak menggunakan borgol biasa, melainkan ikatan tangan khusus berwarna hitam yang tampak sangat kuat. Aibda Budi dan 2 rekan, atas nama negara dan institusi, kalian resmi diberhentikan secara tidak hormat hari ini juga. Suara Setio menggelegar, cukup keras untuk didengar oleh Widya dan beberapa kendaraan yang kini melambat karena penasaran. Lepaskan seragam kalian sekarang. Budi menolak. Ia merasa seluruh kekuatannya habis. Seragam itu adalah kebanggaannya, lambang kekuasaannya selama ini, identitas yang ia gunakan untuk mencari nafkah dan menindas orang lain. Tidak, saya tidak mau. Saya akan lapor atasan. Budi menjerit histeris. Air matanya mulai tumpah. Teriakan itu hanya disambut tatapan kosong dari anggota TPI. 3 anggota tim tanpa ampun langsung bergerak cepat, menarik paksa kerah seragam Budi. Dalam hitungan detik yang terasa menyakitkan, seragam kebanggaan berwarna coklat itu direnggut paksa, menyisakan Budi hanya dengan kaos dalam putih yang basah oleh keringat dan air mata. Begitu juga dengan Eko dan Rio. Mereka kini berdiri, telanjang seragam, di bawah terik matahari yang menyengat, disaksikan oleh orang-orang yang hanya beberapa menit lalu mereka intimidasi. Widya hanya memperhatikan, tangannya bersedekap di dada, memastikan setiap prosedur diikuti sesuai standar operasional yang berlaku untuk kasus internal kotor. Komandan Setio mengambil seragam Budi yang jatuh ke tanah, lalu memasukkannya ke dalam kantong bukti plastik yang sudah disiapkan. Widya, Anda kembali ke markas pusat untuk laporan detail dan debriefing. Misi penyamaran sementara berakhir, ujar Komandan Setio. Widya hanya menjawab dengan anggukan. Ia tidak membuang waktu. Ia masuk kembali ke mobil mewahnya. Mobil yang kini tidak lagi tampak seperti kendaraan sosialita, melainkan kendaraan tempur yang baru saja menyelesaikan misinya tanpa perlu menarik pelatuk. Sebelum menutup pintu, Widya sempat menatap lurus ke arah Budi yang kini terikat kuat dan menangis terseduh-seduh. Tubuhnya gemetar karena malu dan ketakutan. Tidak ada kebencian, hanya kekosongan yang dingin. Allah tidak pernah tidur, aibda Budi. Dan ingat, setiap perbuatan akan ada konsekuensinya. Bisik Widya, kata-kata terakhirnya yang menampar Budi lebih keras daripada pukulan fisik. Pintu mobil tertutup, dan dalam detik berikutnya, mobil mewah itu melaju pergi, meninggalkan debu tipis. Tim pengawas internal dengan efisien membersihkan lokasi. Pistol-pistol yang dilempar, seragam yang tergeletak di aspal, semua dimasukkan ke dalam kantong bukti. 3 polisi yang baru saja kehilangan segalanya itu didorong paksa masuk ke dalam mobil hitam. Mereka kini tahu, mereka bukan lagi penegak hukum, melainkan narapidana pertama dalam misi pembersihan internal berskala besar ini. Komandan Setio menatap mobil Widya yang menjauh. Ia tahu, pekerjaan Widya baru saja dimulai, dan kasus Budi hanyalah sebuah titik kecil yang mengungkap jaringan korupsi yang jauh lebih besar. Tugas selanjutnya adalah membongkar rantai di atas Budi. Dan Widya adalah kunci utama untuk membukanya. Mobil Widya melaju tenang, membelah kepadatan lalu lintas Jakarta yang kembali normal setelah insiden kecil di pinggir jalan itu selesai. Di dalam mobil yang kedap suara, Widya membiarkan tubuhnya merosot sedikit ke kursi kulit yang dingin. Adrenalin yang membakar beberapa menit lalu kini mereda, digantikan oleh kelelahan yang menusuk dan juga kepuasan tipis. Misi penyamaran sebagai sosialita manja dan kaya, lengkap dengan topi lebar dan kacamata hitam, sudah selesai. Topi dan kacamata itu kini ia letakkan di kursi penumpang, tidak lagi dibutuhkan. Di tangannya, telepon seluler yang selama ini ia gunakan untuk kontak intelijen bergetar, menampilkan pesan singkat dari Komandan Setio,
mengonfirmasi bahwa 3 tersangka sudah berhasil diamankan dan proses interogasi awal sedang berjalan. Widiah menarik napas dalam. Aroma parfum mahal yang selama ini ia gunakan untuk melengkapi penyamaran terasa menyesakan. Ia butuh kembali ke realitasnya. Ia memutar setir, membawa mobil mewah itu menuju sebuah alamat yang tidak tercantum di peta publik, sebuah bangunan tinggi dan modern di jantung kota yang tampak biasa saja dari luar, namun menyimpan pusat komando operasi rahasia. Saat memasuki gerbang tersembunyi, sistem keamanan segera mengenali frekuensi khusus yang terpancar dari mobil Widiah. Pagar besi berat bergeser tanpa suara, memperlihatkan jalan menurun menuju bawah tanah yang dijaga ketat oleh petugas berseragam hitam tanpa lencana. Widiah tidak perlu bicara. Ia hanya menunjukkan lencana kecilnya yang tersembunyi di dompet. Lencana itu adalah identitasnya yang sesungguhnya, bukan sekadar tanda pengenal, melainkan sumpah yang ia pegang teguh. Setelah melewati 3 pos pemeriksaan berlapis, Widiah akhirnya memarkir mobilnya di area khusus. Ia keluar, mengenakan jaket kulit hitam yang kini terasa lebih cocok daripada gaun sutra yang ia kenakan tadi. Aura seorang agen intelijen yang dingin dan fokus kembali membalut dirinya. Di ujung koridor, Direktur Jenderal Handoko sudah menunggu. Pria parubaya dengan rambut yang memutih di pelipisnya itu jarang sekali menunjukkan emosi, tetapi tatapannya kali ini mengandung campuran kelegaan dan kegelisahan. "Selamat datang kembali, Widiah," ujar Dijen Handoko, suaranya tenang dan berat. "Kau berhasil menangkap ikan-ikan kecil itu dengan sangat memuaskan." "Terima kasih, Jenderal," jawab Widiah singkat, tanpa basa-basi. Prosedur penangkapan berjalan sesuai rencana, walau harus ada sedikit improvisasi di lapangan. Dijen Handoko mengangguk sambil berjalan cepat menuju ruang operasi utama. Improvisasi itu justru yang membuat si Budi terkejut. "Kekuatan kejut kita sangat penting," kata Dijen Handoko sambil mengusap dagunya. "Tapi kita tidak punya banyak waktu. Kasus Budi sudah menjadi perhatian media yang kita kendalikan beritanya. Kita harus bergerak cepat sebelum atasan Budi mulai curiga dan membersihkan jejak mereka." Mereka masuk ke ruang operasi, sebuah ruangan berpendingin udara dengan dinding layar monitor raksasa yang menampilkan peta pergerakan, data, dan komunikasi yang terenkripsi. Di sana sudah ada Komandan Setio dan Kepala Tim Analisis, Bapak Danu. Komandan Setio memberikan hormat singkat sebelum langsung ke pokok permasalahan. "Widiah, kami telah melakukan interogasi kilat pada Budi, Eko, dan Rio." Komandan Setio memulai, menunjuk pada sebuah grafik yang menunjukkan struktur organisasi kepolisian di layar. Budi sangat shock. Ia sudah menyerah sebelum kami mengeluarkan data apapun. Dia mengkonfirmasi bahwa uang yang ia minta itu bukan seluruhnya untuk dirinya. Ada setoran wajib yang harus ia kirimkan setiap sore. Widiah mendekat ke layar, matanya tajam. "Siapa penerima setoran itu, Komandan?" Dia menyebut nama Kompol Raditya, sambung Danu, sang kepala tim analisis. Kompol Raditya menjabat sebagai kepala unit lalu lintas di sektor yang cukup strategis. Menurut pengakuan Budi, Raditya adalah orang yang mengatur target harian dan menyebar anggota yang berani di titik-titik rawan. Dijen Handoko menyandarkan kedua tangannya di meja baja. "Kita tidak bisa langsung menangkap Raditya. Jika kita menangkapnya sekarang, kita hanya akan memutus satu rantai lagi. Kita harus membuktikan bahwa Raditya punya atasan lagi, dan atasan itu punya atasan lagi, sampai kita menemukan pusat sarang korupsi ini." Widiah memahami arah pembicaraan ini. Ia hanya menangkap pion. Sekarang saatnya mengincar benteng. "Apakah Kompol Raditya sudah membersihkan semua jejak digitalnya?" tanya Widiah. "Sudah kami antisipasi. Selama Budi diinterogasi, tim digital kami berhasil menyalin isi telepon seluler pribadi Budi. Ada beberapa pesan terenkripsi dan catatan transfer mencurigakan," jelas Danu, menekan tombol sehingga rincian rekening bank muncul di layar. "Kami menemukan bukti transfer rutin dalam jumlah besar ke rekening atas nama Rizky Cipta Mandiri, sebuah perusahaan jasa keamanan fiktif yang terdaftar di luar negeri, tapi dikendalikan oleh Raditya. Dan tentu saja, uang itu tidak berhenti di Raditya," tambah Komandan Setio. Widiah menatap Dijen Handoko. "Apa langkah selanjutnya, Jenderal?" "Misi penyamaran saya sebagai Widiah Wiranata sudah berakhir. Sosok itu sudah terbakar." Dijen Handoko tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. "Tidak seluruhnya. Widiah Wiranata memang sudah terbakar, tapi insiden di jalan itu justru membuka peluang baru. Semua orang sekarang tahu bahwa Widiah Wiranata
adalah wanita yang sangat kuat dan kebal hukum, seorang yang memiliki koneksi sangat tinggi, mungkin terlalu tinggi untuk dijangkau polisi biasa. Maksud Anda, Widya menyimpulkan, saya akan menggunakan persona ini untuk mendekati Raditya secara langsung. Persis, tegas Dijen Handoko. Kita akan membuat Kompol Raditya ketakutan setengah mati. Kita akan menyalurkan informasi melalui jalur orang dalam, bahwa Widya Wiranata, korban penangkapan tidak berdasar oleh budi, sangat marah dan sedang mencari siapa otak di balik budi. Komandan Setio melanjutkan skenario itu. Raditya akan berpikir, jika Widya melapor ke atas, karirnya tamat. Dia akan berusaha menenangkanmu, mungkin dengan memberikan uang ganti rugi, atau yang lebih baik, memberimu informasi sebagai bentuk permohonan maaf. Dan saat dia mencoba mendekat, dia akan mengungkapkan jaringan itu sendiri, kata Widya. Namun, ini sangat berbahaya. Setelah Dijen Handoko, nada suaranya berubah serius. Raditya bukan budi. Raditya adalah perwira menengah yang cerdas, yang tahu cara melindungi diri. Saat dia mendekat, kita harus memastikan kau punya akses penuh ke jaringan informasinya. Kau akan kembali masuk ke sarang mereka. Widya, kali ini sebagai mangsa yang pura-pura terluka, siap menjerat pemburunya. Widya menatap lurus ke arah layar yang menampilkan wajah Kompol Raditya. Ia merasakan lonjakan energi baru, jenis energi yang hanya muncul saat tugas berat menanti. Ini bukan lagi sekadar kasus pungli biasa. Ini adalah perang terhadap korupsi sistemik. Kapan saya harus bergerak? Tanya Widya, tangannya mengepal tipis. Malam ini juga. Kami akan memberimu perangkat pengawasan terbaru. Danu, siapkan latar belakang tambahan untuk Widya Wiranata. Sekarang, dia bukan hanya kaya. Dia adalah keponakan salah satu jenderal bintang 3 yang baru pensiun. Biarkan aura ketakutan itu menguap dan menyebar ke telinga Raditya. Perintah Dijen Handoko. Di ruangan operasi yang dingin dan terang itu, Widya mulai mempersiapkan diri untuk penyamaran yang lebih besar. Penyamaran yang jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Ia tahu, jika Raditya berhasil dijerat, ini akan menjadi awal dari terbongkarnya nama-nama besar yang selama ini menikmati setoran haram. Ia harus berhasil. Kesempatan kedua ini tidak boleh disia-siakan. Ia bersumpah dalam hati, bahwa semua kebohongan dan sandiwara yang ia mainkan ini akan berakhir dengan pembersihan total, demi Allah dan institusi yang ia cintai. Jam di dinding menunjukkan pukul 4 sore. Pertemuan dengan Kompol Raditya harus dijadwalkan sebelum tengah malam. Misi baru telah dimulai. Ruangan operasi yang tadinya ramai dengan perencanaan mendadak terasa senyap setelah Dijen Handoko dan Komandan Setio meninggalkan Widya, menyisakan Danu, spesialis teknologi intelijen. Widya kini bukan lagi Widya si penyamar biasa. Ia adalah Widya Wiranata, sosok yang baru saja memicu gempa kecil di internal kepolisian. Semua sudah siap, Mbak Widya, kata Danu. Suaranya pelan saat ia meletakkan sebuah kotak kecil berisi perlengkapan baru di atas meja baja. Danu mengeluarkan sebuah anting kecil yang berhias berlian imitasi, tampak mewah dan mencolok. Ini adalah mikrofon dan pemancar terbaik yang kami punya. Jarak jangkauannya 10 km, dan ia dilengkapi enkripsi militer. Pasang di telinga kiri Anda, ia akan tersembunyi dengan rambut panjang Anda. Widya mengambil anting itu, beratnya hampir tidak terasa. Ia tahu, perhiasan palsu ini adalah tali pengaman terakhirnya. Lalu ini, Danu melanjutkan, menunjukkan sebuah kartu kredit platinum yang sangat tebal. Ini bukan hanya kartu kredit. Di lapisan dalamnya ada pelacak GPS. Raditya pasti akan berusaha memberikan Anda uang ganti rugi atau semacamnya. Gunakan kartu ini saat transaksi terjadi, itu akan mengunci posisi mereka. Widya mengangguk. Dia memahami pentingnya setiap detail. Penyamaran kali ini tidak boleh gagal. Kegagalan berarti bukan hanya terbongkarnya misi, tetapi juga risiko kehilangan nyawa. Komandan Setio sudah mulai menyebarkan kabar angin. Jelas Danu, sambil merapikan kabel-kabel di mejanya. Jalur yang dipilih adalah jalur gosip di klub malam kalangan atas. Kabar pertama yang sampai ke telinga Raditya adalah, Anda sangat marah karena dipermalukan. Kabar kedua, Anda menuntut pemecatan Budi dan seluruh timnya, dan Anda melakukannya melalui paman Anda, Jenderal Purnawirawan Wiratama. Wajah Widya sedikit terangkat. Purnawirawan Jenderal Wiratama adalah nama besar, sosok yang sangat ditakuti di masa jayanya. Aura Jenderal Wiratama akan menjadi tameng tak terlihat yang melindungi Widya. Malam ini, Anda akan pindah ke Cafe House baru, kata Danu. Sebuah apartemen mewah di pusat kota.
Kami mendandaninya persis seperti tempat tinggal seorang wanita kaya yang frustasi dan sedang mencari pelampiasan. Jaga amarah itu, Widya. Biarkan Raditya melihat betapa berbahayanya Anda saat marah. Ketika jam menunjukkan pukul 7 malam, Widya sudah berada di dalam sedan hitam anti peluru yang membawanya menuju lokasi baru. Malam itu, ia tidak lagi memakai pakaian kasual. Ia mengenakan gaun sutra hitam elegan, memperkuat citra wanita mandiri yang kebal sentuhan. Setibanya di apartemen, ia berdiri di depan jendela kaca besar yang memperlihatkan kerlap-kerlip lampu kota. Dia merasa sendirian, namun didukung oleh teknologi dan harapan akan keadilan. Jarum jam baru saja melewati angka 8 malam, tetapi di kantor Kompol Raditya, suasananya sudah seperti tengah malam yang mencekam. Lampu kantor Raditya menyala redup, hanya diterangi oleh layar komputer dan lampu meja. Udara terasa berat oleh ketegangan. Budi sudah ditahan. Suara Raditya terdengar serak di telepon, berbicara dengan suara yang hampir berbisik kepada salah satu informannya yang paling terpercaya, seorang perwira muda yang tugasnya hanya mencari dan memilah informasi sensitif. Iya, Komandan, jawab informan itu, suaranya terdengar takut. Dan wanita itu, Widya Wiranata. Apa yang kau dengar? Desak Raditya, tangannya mengepal di meja. Desas-desusnya sangat buruk, Komandan. Informan itu ragu-ragu sejenak. Mereka bilang dia itu keponakan Jenderal Wiratama. Dia sangat marah, Komandan. Dia tidak mau uang suap, dia mau kepala. Bukan hanya Budi, tapi juga atasan Budi. Jantung Raditya berdebar kencang. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Dia tahu persis bahwa atasan Budi itu merujuk padanya. Kegagalan Budi mengamankan situasi dengan pungli receh telah membuka gerbang neraka baginya. Allah, ini kacau sekali, gumam Raditya. Jenderal Wiratama, dia tidak pernah main-main. Jika dia bergerak, karir saya bukan hanya tamat, tapi seluruh jaringan kita bisa hancur. Ketakutan itu kini bercampur dengan kepanikan yang terstruktur. Raditya adalah orang cerdas. Ia tahu, menghadapi kemarahan Jenderal Wiratama secara langsung adalah bunuh diri. Satu-satunya cara adalah memotong jalur kemarahan itu di akarnya, yaitu Widya Wiranata. Cari tahu, di mana wanita itu sekarang, perintah Raditya. Cek daftar penghuni baru di apartemen mewah di area Sudirman. Dia pasti tidak tinggal di rumah biasa. Cari tahu apa yang dia inginkan. Hubungi siapapun yang mungkin mengenalnya. Teman lama, rekan bisnis, siapapun. Siap, Komandan, jawab informan itu. Raditya menutup telepon. Otaknya bekerja cepat. Dia harus bertemu Widya. Dia harus meminta maaf atas nama institusi, memutarbalikkan narasi, dan menawarkan kompensasi yang sangat besar. Dia akan memberinya setoran yang didapat dari bandar besar, demi membeli nyawa karirnya sendiri. Namun, Raditya adalah serigala tua. Dia tahu bahwa pertemuan seperti ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Jika Widya benar-benar kaki tangan Jenderal Wiratama dan punya niat jahat, Raditya harus siap dengan rencana B. Ia bangkit dari kursi, mengambil kunci mobilnya. Dia tidak akan mempercayai informan untuk tugas sepenting ini. Dia harus mengurus sendiri. Saya harus memberikan Widya apapun yang dia inginkan, pikir Raditya, mengambil jasnya. Tetapi saya juga harus tahu siapa sebenarnya dia. Dan saya harus memastikan dia tidak akan berbicara tentang apapun yang saya tahu. Kompol Raditya meninggalkan kantornya dengan langkah berat, membawa beban ketakutan dan rencana berbahaya di pundaknya. Sementara itu, di apartemen mewahnya, Widya menerima pesan di perangkat khususnya dari Komandan Setio. Target bergerak. Dia sedang mencari Anda. Widya tersenyum tipis. Senyum dingin yang hanya bisa dilihat oleh dirinya sendiri di pantulan jendela. Umpan sudah dimakan. Sekarang, tinggal menunggu Raditya datang dan masuk ke dalam perangkap yang sudah ia siapkan. Ia harus terlihat rapuh, tetapi mematikan. Ia berjalan menuju meja bar, menuangkan air putih ke dalam gelas kristal mahal. Ia duduk di sofa bludru, ponsel cerdasnya diletakkan di meja kopi, menunggu panggilan pertama dari Kompol Raditya, panggilan yang akan menjadi awal dari pembongkaran jaringan korupsi besar itu. Ia siap menjadi mangsa yang akan menjerat pemburunya. Malam masih panjang, dan pertarungan sesungguhnya baru saja akan dimulai. Kompol Raditya mengemudikan mobil dinasnya sendiri, meninggalkan pengawalan dan menghilangkan jejak di jalanan ibu kota yang mulai lengang. Ia tidak ingin ada saksi mata yang melihat kepanikan di wajahnya,
apalagi mendengar setiap instruksi rahasia yang ia sampaikan melalui telepon. Ketakutan itu nyata, menusuk hingga ke ulu hati. Allah, desisnya pelan saat melintasi Jalan Jenderal Sudirman. Aku harus cepat. Dia menghubungi seorang kepala keamanan yang bertugas di salah satu menara paling eksklusif di sana. Seseorang yang selama bertahun-tahun ia berikan setoran bulanan. Hubungan gelap ini kini menjadi satu-satunya aset yang bisa ia andalkan. Saya butuh daftar penghuni yang baru pindah minggu ini. Segera, perintah Raditya. Suaranya terdengar mendesak namun ditekan. Fokus pada lantai-lantai atas. Unit 3 kamar tidur ke atas. Nama, Widya Wiranata. Kepala keamanan itu tidak berani bertanya. Bagi Raditya, permintaan ini adalah perintah mutlak, dan imbalannya, atau risikonya jika gagal, sangat besar. Dalam waktu kurang dari 15 menit, sebuah pesan terenkripsi masuk ke ponsel Raditya. Nama, Widya Wiranata. Unit, 42A. Nomor telepon terdaftar. Raditya memarkir mobilnya di sudut gelap sebuah kafe yang sudah tutup. Ia mematikan mesin dan menatap layar ponsel. Nama itu terasa seperti belati yang dihunuskan ke lehernya. Ia kini memegang data pribadi wanita yang berpotensi menghancurkan karir dan kehidupannya. Ia menarik napas panjang, merapikan dasinya, dan berusaha mengumpulkan semua kesombongan yang tersisa. Dia tidak boleh terdengar takut. Dia harus terdengar berkuasa, tetapi bijaksana, seperti seorang perwira tinggi yang menyesali kesalahan anak buahnya. Ini adalah pertunjukan peran yang sangat mahal. Raditya menekan nomor ponsel Widya. Jantungnya berdebar kencang. Setiap deringan terasa seperti hitungan mundur menuju penghakimannya. Di unit 42A, Widya sedang duduk tenang. Ia sudah menerima pemberitahuan bahwa nomor asing, yang ia duga adalah Raditya, akan mencoba menghubunginya. Ketika ponselnya berdering, ia membiarkannya berdering sebanyak 2 kali penuh sebelum mengangkatnya. Ia harus menciptakan ilusi bahwa ia sedang sibuk atau sedang berpikir keras untuk memutuskan apakah panggilan itu layak diangkat atau tidak. Ya, halo. Jawab Widya. Suaranya datar dan sedikit lelah. Ia menyandarkan punggungnya ke sofa. Matanya fokus pada layar televisi yang menampilkan berita internasional tanpa suara. Selamat malam, Ibu Widya. Maafkan saya mengganggu malam Anda. Suara di ujung sana terdengar sangat formal, sedikit kaku, namun jelas menunjukkan otoritas. Saya Kompol Raditya. Widya menunggu. Dia tidak menjawab. Jeda singkat itu adalah bagian dari taktiknya. Membiarkan Raditya yang memulai narasi dan merasa tidak nyaman. Raditya menangkap jeda tersebut dan segera melanjutkan. Suaranya kini sedikit lebih lembut, mencoba mencari simpati. Saya menelepon secara pribadi karena saya sangat menyesali insiden yang menimpa Anda beberapa waktu lalu di jalan, kata Raditya. Anak buah saya, mereka bertindak di luar batas kewajaran. Itu sangat memalukan bagi institusi kami, dan saya mohon maaf secara tulus. Permintaan maaf. Ulang Widya, kata itu terdengar dingin dan tajam. Permintaan maaf macam apa yang Anda tawarkan, Kompol? Saya ingin menjelaskan langsung kepada Anda, balas Raditya cepat. Tentu saja, kami akan menindak tegas Budi dan timnya. Pemecatan tidak hormat sudah pasti. Tetapi lebih dari itu, Ibu Widya, saya ingin menebus kekacauan ini secara pribadi. Saya ingin memastikan Anda tidak merasa dirugikan sama sekali. Widya tersenyum di balik ponselnya. Ah, ya. Momen penawaran uang. Kerugian saya bukan hanya uang, Kompol, ujar Widya. Nada suaranya kini terdengar terluka, seolah ia benar-benar seorang korban kaya yang harga dirinya diinjak-injak. Mereka mempermalukan saya di depan umum. Mereka menganggap saya sampah hanya karena saya menolak memberikan suap receh. Ini adalah masalah integritas dan kehormatan. Saat mengemudi, pikiran Raditya dipenuhi keraguan. Mengapa Widya memilih tempat yang begitu umum dan ramai? Bukankah seharusnya negosiasi suap dilakukan di tempat yang lebih tersembunyi? Kecurigaan itu terus menghantuinya, tetapi dia harus tetap datang. Tidak datang berarti mengakui kesalahan dan memperburuk situasi dengan Jenderal Wiratama. Saat Raditya memasuki area parkir gedung itu, jantungnya berdebar kencang. Ia mengamati sekelilingnya, mencari tanda-tanda yang mencurigakan. Tidak ada mobil polisi, tidak ada orang yang terlihat mengawasi. Semua tampak normal. Widya tiba 10 menit lebih awal. Dia meminta meja yang letaknya di sudut, menghadap langsung ke jendela besar, memberikan pemandangan kota yang menakjubkan. Sebenarnya,
Posisi itu memberinya pandangan penuh ke lorong masuk kafe dan pintu lift. Dia memesan kopi termahal dan duduk dengan anggun. Tampak seperti wanita kaya yang sedang menunggu janji bisnis penting. Tetapi matanya terus bergerak, memindai setiap wajah di ruangan. Dia melihat staf yang ditempatkan Setio, 2 orang pelayan dan seorang manajer yang tampak terlalu serius. Tepat pukul 1:05, Widya melihat refleksi Raditya di jendela. Kompol itu tampak tegang, membawa koper yang terlalu besar untuk sekadar berisi laptop. Raditya mendekat, melemparkan senyum palsu yang tidak mencapai matanya. "Ibu Widya, terima kasih sudah menunggu," katanya, menarik kursi di seberang meja. Koper itu diletakkan di lantai, tepat di samping kakinya. "Kompol Raditya," jawab Widya dingin, membiarkan nama itu menggantung di udara. "Atau, haruskah saya memanggil Anda Raditya, seperti yang kita sepakati?" Raditya merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Widya tidak terlihat takut, justru dia tampak dominan. Pertemuan ini tidak akan berjalan sesuai harapannya. Ia harus segera memainkan kartu negosiasi dan, jika perlu, kartu ancaman. "Tentu saja, panggil saja Raditya. Mari kita lupakan jabatan dan fokus pada solusi," ujar Raditya, mencondongkan tubuh sedikit ke depan. "Saya datang untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini. Saya harap kita bisa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan." Widya menyesap kopinya perlahan, menatap mata Raditya yang penuh kepanikan tersembunyi. "Saya rasa saya sudah menjelaskan posisi saya dengan sangat jelas, Raditya," kata Widya. "Kesalahpahaman itu merugikan saya. Dan kerugian itu sangat mahal." Raditya mengambil napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Dia menunduk ke koper di kakinya. "Saya mengerti. Dan saya sudah siapkan ganti rugi yang sesuai," bisik Raditya, merangkai kata-kata suapnya. "Saya harap jumlah ini cukup untuk menutup masalah ini selamanya. Jumlahnya, anggap saja, 5 miliar rupiah tunai. Bagaimana, Ibu Widya?" Saat angka itu meluncur keluar dari mulut Raditya, Widya berhenti bernapas sejenak. 5 miliar. Sebuah bukti nyata betapa dalamnya korupsi yang mereka tangani. Itu adalah sinyal yang ia tunggu-tunggu. Jari telunjuk Widya bergerak cepat. Secara tidak kentara, di bawah meja, dia menekan tombol kecil pada alat komunikasi yang tersembunyi di pergelangan tangannya. Sinyal telah terkirim. 5 miliar. Raditya. Widya tersenyum. Senyum yang dingin dan mematikan. "Sayang sekali, itu harga yang terlalu murah untuk membeli kebebasan Anda." Ekspresi Raditya berubah menjadi panik murni. Sebelum ia sempat bereaksi, sebelum ia bisa menggapai ponsel untuk memberi sinyal pada Jojo dan Kiki di bawah, seluruh suasana kafe berubah. Pintu lift di belakang Raditya terbuka dengan cepat, dan beberapa orang yang tadi menyamar sebagai staf kafe bergerak serentak. Widya dengan cepat mengambil tas tangannya, dan dalam sepersekian detik yang mengejutkan, bukan lipstik yang keluar, melainkan moncong senjata. Senjata itu kini menunjuk lurus ke dada Raditya. "Selamat datang, Kompol Raditya," ujar Widya. Suaranya kini kembali tajam, tanpa keanggunan palsu Widya si kaya raya. "Saya harap Anda menikmati jebakannya." Raditya membeku, mata kompol itu melebar. Wajahnya yang semula sombong, kini digantikan oleh ketakutan yang dingin dan mematikan. Ia melirik cepat ke koper uang di kakinya, lalu ke arah moncong senjata Widya yang tanpa ampun. "Jangan bergerak," suara Widya terdengar datar dan final. Tidak ada lagi jejak ramahan palsu atau logat manja sosialita yang ia pertahankan selama berbulan-bulan. Raditya mencoba melakukan reaksi naluriah. Tangannya bergerak sedikit ke arah pinggang. Mungkin teringat senjata dinasnya, namun gerakan itu terlalu lambat. Petugas yang menyamar sebagai manajer kafe, seorang pria tegap bernama Dani, bergerak lebih cepat. Dani menerjang ke depan, menjepit kedua lengan Raditya ke belakang kursi dengan keahlian yang brutal namun efisien. "Amankan barang bukti," perintah Dani kepada 2 orang lainnya, yang segera mengambil koper kulit berisi 5 miliar rupiah tunai itu dengan sarung tangan karet. Suara keributan yang terjadi di lantai atas kafe, teredam oleh peredam suara khusus yang telah dipasang tim Widya. Para pengunjung kafe yang lain, yang semuanya adalah bagian dari tim pengawas internal, tetap tenang, melanjutkan peran mereka sebagai saksi bisu yang siap bergerak kapan saja dibutuhkan. Raditya berjuang sejenak, wajahnya merah padam karena amarah dan penghinaan. "Ini pelecehan. Kalian tidak punya hak," teriaknya, suaranya tertahan oleh cengkeraman kuat Dani. Widya memasukkan kembali senjatanya ke dalam tas,
seolah kejadian barusan hanyalah insiden kecil yang tidak berarti. Ia menatap Raditya dengan pandangan jijik. Pelecehan? Anda yang memulai pelecehan itu, kompol. Anda mencoba memeras warga negara. Anda menerima suap. Dan yang terpenting, Anda mencoreng nama baik institusi tempat kita bekerja. Jelas Widya, kini berdiri di belakang meja, memastikan dirinya memiliki jarak aman. Widya kemudian mengaktifkan alat komunikasi di pergelangan tangannya, beralih ke saluran internal. Kapten Widya melaporkan. Target utama sudah diamankan. Barang bukti suap senilai 5 miliar rupiah berhasil disita. Tim di bawah, segera lakukan penangkapan terhadap target sekunder. Mereka adalah Jojo dan Kiki. Saya ulangi, Jojo dan Kiki. Lakukan dengan cepat dan tanpa kegaduhan. Perintah Widya tegas. Mendengar nama Jojo dan Kiki, mata Raditya membelalak. Ia baru menyadari betapa parahnya situasi ini. Ini bukan sekadar penangkapan dadakan. Ini adalah operasi yang direncanakan dengan detail sempurna. Mulai dari kasus lalu lintas remeh itu, hingga jebakan uang suap ini. Jebakan. Bisik Raditya, menyadari bahwa ia baru saja menggali kuburannya sendiri. Kalian mengincar kami sejak awal. Tepat sekali, jawab Widya, pandangannya dingin. Ini adalah operasi pembersihan yang sudah direncanakan lama, Raditya. Kasus air siraman di jalanan itu hanya pemicu yang sempurna. Anda tidak berpikir seorang warga sipil biasa akan membawa kasus pelecehan lalu lintas sampai sejauh ini, kan? Apalagi sampai berani menantang kompol seperti Anda. Widya mencondongkan tubuh sedikit, menurunkan suaranya sehingga hanya Raditya yang bisa mendengarnya, meskipun seluruh tim internal kini mengawasi. Kalian merusak kepercayaan rakyat. Kalian menggunakan seragam Allah ini untuk menindas. Dan institusi kami tidak akan tinggal diam, desis Widya. Nikmati sisa hari Anda. Karena setelah ini, yang tersisa hanyalah proses hukum yang panjang dan pemecatan tidak hormat. Saya sangat memahami hal itu, Ibu Widya, desak Raditya. Justru karena masalah kehormatan inilah saya harus bertemu Anda. Kita tidak bisa membicarakan hal sensitif seperti ini di telepon. Saya siap datang kemanapun Anda berada, jam berapapun. Asalkan kita bisa menyelesaikan kesalahpahaman ini sebelum masalah ini berkembang dan melibatkan atasan yang lebih tinggi lagi. Ini adalah poin yang Widya tunggu-tunggu. Raditya takut. Sangat takut. Saya tidak yakin kita memiliki kesalahpahaman, kompol. Tindakan anak buah Anda sudah sangat jelas, jawab Widya, mengalihkan pandangan keluar jendela yang gelap. Namun, jika Anda bersikeras ingin menyelesaikan masalah ini, saya akan setuju untuk bertemu. Tapi Anda tidak datang ke sini. Raditya menegang di kursinya. Tidak datang ke sana? Tapi, saya sudah cukup muak dengan seragam polisi di sekitar saya. Kompol, potong Widya. Saya tidak ingin ada saksi. Saya ingin memastikan ini urusan pribadi antara Anda dan saya. Anda yang harusnya bernegosiasi untuk karir Anda, bukan? Raditya terdiam. Kata-kata itu menusuk, menunjukkan bahwa Widya tahu persis taruhannya. Baiklah, di mana Anda ingin bertemu, Ibu Widya? Tanya Raditya, mencoba menjaga ketenangan. Besok siang, ujar Widya, menyebutkan nama sebuah kafe mewah yang terletak di lantai atas gedung perkantoran elit, tempat yang selalu ramai tetapi menjamin privasi di sudut-sudutnya. Pukul 1 siang. Anda datang sendirian, tanpa pengawal. Dan jangan kenakan seragam Anda. Saya ingin bertemu Raditya, bukan kompol Raditya. Permintaan itu masuk akal bagi Raditya, setidaknya untuk tujuan perundingan suap. Ini memberinya peluang untuk mendekati wanita itu tanpa menimbulkan kecurigaan. Saya setuju, kata Raditya. Pukul 1 siang besok. Sampai bertemu, Ibu Widya. Sampai bertemu, kompol, jawab Widya, dan langsung menutup telepon tanpa menunggu tanggapan lagi. Di seberang sana, Raditya memandang ponselnya dengan campuran lega dan kecurigaan yang membara. Dia berhasil mengamankan pertemuan, tetapi Widya terlalu tenang. Dia ingin uang, jelas. Gumam Raditya, menyalakan mesin mobilnya. Tapi dia juga ingin kendali. Pertemuan besok itu akan menjadi medan perang sesungguhnya. Aku harus menyiapkan segalanya. Dia berpikir tentang jumlah uang yang harus ia bawa, amplop tebal yang mampu membungkam mulut Widya selamanya. Tetapi di pikiran gelapnya, rencana B mulai terbentuk lebih jelas. Jika uang gagal,
Dia harus memastikan Widyah tidak akan pernah bisa bercerita kepada siapapun, termasuk Jenderal Wiratama. Malam itu, Raditya menghabiskan sisa waktunya bukan di rumah, melainkan di markas rahasia lamanya, memanggil orang-orang yang hanya bekerja untuknya, menyiapkan skenario terburuk yang bisa ia bayangkan. Sementara itu, di apartemen 42A, Widyah tersenyum puas. Ia mengirimkan satu pesan pendek kepada Komandan Setio. Umpan sudah dimakan. Lokasi sudah dikunci. Besok siang, pukul 1. Ia mengambil gelas kristalnya dan menyesap air. Pertemuan besok bukan tentang negosiasi damai, melainkan tentang penyerahan diri Raditya ke dalam jerat yang sudah disiapkan Widyah dengan sempurna. Ia sudah bersiap untuk menjadi Widyah yang rapuh dan kaya raya, sebelum menjadi Widyah sang intelijen yang mematikan. Pertarungan sudah dimulai. Pagi itu, udara Jakarta terasa berat, bukan hanya karena polusi kota, tetapi juga karena ketegangan yang menggantung di pikiran Komisaris Polisi Raditya. Dia menghabiskan waktu sejak fajar di ruang kerjanya yang gelap, ditemani beberapa lembar dokumen sensitif dan sebuah koper aluminium yang terasa dingin di bawah sentuhannya. Koper itu berisi uang, jumlah yang sangat besar, cukup untuk membeli sebuah rumah mewah di kawasan elit, atau, seperti yang ia harapkan, cukup untuk membeli kebisuan Widyah. Namun, Raditya tahu betul, uang tunai hanyalah lapisan pertama dari rencananya. Jika Widyah menerima uang itu dan pergi, semua akan selesai. Tetapi jika Widyah menuntut lebih, atau lebih buruk lagi, jika wanita itu ternyata sudah bergerak terlalu jauh dan menggunakan pertemuan ini sebagai jebakan, Raditya harus siap. Pukul 10 pagi, ia memanggil 2 orang kepercayaannya. Mereka bukan anggota kepolisian. Mereka adalah bayangan gelap dari masa lalunya. Pria-pria yang loyal hanya pada uang dan perintahnya, terlatih dalam pekerjaan yang tidak meninggalkan jejak. Nama mereka Jojo dan Kiki. Kalian tahu tugas kalian, ujar Raditya, suaranya pelan dan serak. Dia meletakkan foto Widyah di atas meja, foto seorang wanita cantik, elegan, yang tampak tidak berbahaya. Negosiasi akan terjadi di lantai 12. Di kafe itu. Dan jika negosiasi gagal, Komandan, tanya Jojo, nadanya datar dan tanpa emosi. Jika gagal, kalian pastikan dia tidak pernah meninggalkan gedung itu. Jawab Raditya, matanya memancarkan kegelapan yang sama dengan ruang kerjanya. Dia harus menghilang. Seolah-olah dia tidak pernah ada di Jakarta. Saya tidak mau ada mayat yang bisa diidentifikasi. Paham? Jojo dan Kiki mengangguk serempak. Mereka tidak bertanya mengapa target ini begitu penting, atau mengapa seorang kompol terlibat dalam urusan semacam ini. Mereka hanya menerima perintah dan kompensasi yang fantastis. Raditya kemudian menjelaskan rute pelarian, tempat parkir rahasia yang bisa diakses tanpa terlihat kamera keamanan, dan titik di mana mereka akan menunggu sinyal darinya. Semua persiapan kriminal itu dilakukan dengan presisi yang menakutkan, menunjukkan betapa seringnya Raditya mengandalkan rencana B ini. Sementara Raditya tenggelam dalam rencana jahatnya, di apartemen mewah 42A, Widyah sedang duduk di meja rias, menyempurnakan penampilannya. Dia mengenakan gaun sutra berwarna krem, perhiasan minimalis tetapi mahal, dan tatanan rambut yang sempurna. Penampilannya benar-benar mencerminkan sosok Widyah yang kaya raya dan sedikit sombong, sebuah karakter yang diciptakannya untuk menarik para pemangsa seperti Raditya. Tetapi di balik keanggunan itu, ada Widyah yang lain. Di dalam tas tangan kecil bermerek yang ia siapkan, terdapat alat komunikasi canggih dan sebuah pistol berukuran kecil yang ia pegang lisensinya secara resmi sebagai bagian dari pekerjaannya. Tepat pukul 11, ponsel Widyah bergetar. Pesan dari Komandan Setio. Semua sudah di posisi. Lantai 12 sudah aman. Tim pengintai menyamar sebagai staf. 12 kamera internal sudah dalam kendali kami. 2 penembak jitu di gedung seberang sudah siap. Kami menunggu sinyal Anda, Widyah. Jangan bergerak sebelum jam 1.00. Widyah membalas dengan anggukan virtual. Siap. Aku akan bergerak seperti yang direncanakan. Begitu dia menyebut jumlah suap, aku akan berikan sinyal. Kepastian dari Komandan Setio memberinya ketenangan. Widyah tahu, seluruh karir Raditya, dan bahkan mungkin kebebasannya, akan ditentukan dalam 2 jam ke depan. Ini adalah operasi penangkapan kelas kakap, bukan sekadar negosiasi. Saat jarum jam mendekati pukul 12.30 siang, Widyah meninggalkan apartemennya. Dia memilih untuk mengendarai mobilnya sendiri, mobil mewah yang menjadi bagian integral dari penyamarannya, menuju gedung perkantoran elit yang menjulang tinggi di jantung kota. Di sisi lain kota,
Raditya juga mulai bergerak. Dia sengaja tidak mengenakan seragam, melainkan setelan bisnis yang rapi, membuatnya terlihat seperti eksekutif biasa. Dia membawa koper aluminium berisi uang di tangan kirinya. Terasa berat, bukan hanya karena isinya, tetapi juga karena nasibnya ada di dalamnya. Dani dan dua petugas lain segera mengangkat Raditya dari kursinya, membawanya menuju lift khusus yang telah disiapkan. Semua dilakukan dengan minim suara, memastikan kerahasiaan operasi ini tetap terjaga dari mata publik yang tidak berkepentingan di luar gedung. Sementara kekacauan tertata itu terjadi di lantai atas, ketenangan semu masih menyelimuti lobi utama gedung perkantoran mewah tersebut. Di sebuah sofa kulit dekat pintu masuk, Jojo dan Kiki duduk dengan santai. Kiki memainkan ponselnya sambil sesekali tertawa kecil, sementara Jojo menyeruput kopi panasnya, menunggu Raditya turun membawa kabar baik, yaitu kepastian bahwa masalah telah tertutup dengan imbalan finansial yang besar. Palingan komandan sebentar lagi turun, kata Jojo, meniup permukaan kopinya. Wanita sombong itu pasti sudah ketakutan melihat komandan datang langsung. Uang damai 5 miliar itu pasti membuatnya diam 1000 bahasa. Tentu saja, timpal Kiki dengan nada meremehkan. Orang kaya itu mentalnya lemah. Setelah dimanjakan harta, sedikit ancaman pidana langsung ciut. Komandan memang cerdik, memilih bertemu di tempat umum begini, agar dia merasa aman, padahal justru lebih mudah kita jebak. Kiki baru saja ingin melanjutkan kalimatnya, ketika ia merasakan getaran aneh dari lantai marmer di bawah sepatu botnya. Suara raungan mesin diesel, yang bukan berasal dari lalu lintas kota biasa, terdengar semakin dekat. Mereka menoleh ke jendela besar lobi. Beberapa mobil van hitam besar, dengan kaca gelap dan tanpa logo resmi, secara mendadak masuk ke halaman depan, menempati semua ruang parkir tamu dalam sekejap. Jojo dan Kiki saling pandang, raut wajah mereka berubah. Ini bukan mobil polisi biasa. Ini adalah kendaraan yang biasa digunakan untuk operasi senyap. Sebelum mereka sempat berdiri sepenuhnya, pintu van-van itu terbuka serempak. Puluhan petugas berseragam hitam, mengenakan rompi bertuliskan pengawas internal, dan membawa perlengkapan taktis, berlarian masuk melalui pintu putar. Situasi di lobi langsung berubah kacau. Beberapa staf gedung yang melihat pemandangan itu berteriak kaget. Jojo dan Kiki, yang terlatih dalam situasi darurat, refleks meraih senjata yang terselip di balik jaket mereka. Namun, mereka terlambat. Jangan bergerak, anggota pengawas internal. Serahkan diri kalian sekarang. Raungan seorang pemimpin regu, yang kini berdiri di tengah lobi, menggema memecah keheningan. Jojo dan Kiki mendapati diri mereka dikepung. Mereka menyadari, seperti yang Raditya sadari di lantai atas, bahwa mereka telah masuk ke dalam perangkap yang tidak mungkin mereka hindari. Operasi pembersihan internal telah dimulai, dan dampaknya akan jauh lebih besar daripada sekadar penangkapan 2 polisi korup di pinggir jalan. Seluruh mata rantai kebobrokan itu kini akan diputus, akar-akarnya akan dicabut. Dan Widya, yang kini hanya berjarak beberapa lantai di atas mereka, menjadi dalang di balik kehancuran total karir mereka. Di dalam lift khusus, Raditya yang tangannya terborgol di belakang, menatap refleksi wajahnya yang pucat di pintu baja lift. Ia tahu, saat ini, Jojo dan Kiki pasti sudah ditangkap. Mereka semua telah gagal, dan kegagalan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Harga yang bahkan 5 miliar rupiah tidak akan pernah bisa membayarnya. Operasi berjalan mulus. Sinyal dari Widya telah berhasil membuka kotak Pandora korupsi yang selama ini mereka tutupi dengan rapi. Sekarang, Widya hanya perlu kembali ke kantornya dan melaporkan secara rinci semua yang terjadi kepada Setio. Semua bukti kini sudah ada di tangan, bukti yang tidak bisa terbantahkan. Sebuah penutupan yang sempurna, pikir Widya, saat ia mengambil langkah pertamanya keluar dari kafe menuju pintu keluar. Tugasnya di lapangan sudah selesai. Kini saatnya laporan akhir dan konsekuensi yang harus diterima oleh para pelaku. Ia merasa lega, tugas berat yang diamanahkan Allah untuk membersihkan institusi ini akhirnya membuahkan hasil. Tinggal 1 tahap lagi, tahap pengumuman resmi dan penjatuhan hukuman. Widya tidak pernah meragukan tindakannya. Karena keadilan, walau lambat, pasti akan tiba. Dan seringkali, keadilan itu datang mengenakan samaran dan membawa senjata. Ia berjalan menuju mobilnya. Hari itu, ia tidak lagi Widya si sosialita manja. Ia kembali menjadi Widya, kapten intelijen yang tegas dan tanpa kompromi. Ia berjalan menuju mobilnya. Hari itu, ia tidak lagi Widya si sosialita manja. Ia kembali menjadi Widya,
kapten intelijen yang tegas dan tanpa kompromi. Langkah kaki Widyah mantap saat ia menuruni tangga menuju area parkir bawah tanah, menjauhi kekacauan yang kini tengah terjadi di lobi utama. Suara sirene yang tidak begitu keras, namun sangat jelas terdengar, menandakan bahwa tim pengawas internal telah mengamankan gedung. Ia bisa membayangkan bagaimana paniknya Raditya, Jojo, dan Kiki saat menyadari bahwa seluruh rencana mereka untuk melarikan diri telah gagal total. Widyah tidak menoleh ke belakang. Baginya, 3 orang polisi korup itu hanyalah bagian kecil dari misi yang lebih besar, misi yang kini sudah hampir tuntas. Saat ia mencapai mobilnya, seorang pria berpakaian kasual namun dengan tatapan mata tajam sudah berdiri di samping pintu pengemudi. Pria itu adalah Bima, salah satu anggota tim pendukung yang selalu mengawasi Widyah dari jarak jauh. "Kapten," sapa Bima, memberikan anggukan hormat. "Amankan semua barang bukti, Bima. Pastikan tidak ada satupun data di komputer Raditya yang lolos dari penyitaan," perintah Widyah, suaranya kembali dingin dan bernada komando. "Sudah diurus, Kapten. Semua unit penyimpanan data Raditya, termasuk hard disk cadangan, sudah dalam pengamanan tim forensik internal. Tidak ada yang terlewat." Tim pengawas internal juga sudah mengamankan 2 orang yang mencoba melarikan diri di lobi, Jojo dan Kiki, lapor Bima dengan suara pelan. Widyah menghela napas lega. "Alhamdulillah. Tugas kita selesai di sini. Sekarang, kembalikan mobil ini ke gudang penyimpanan. Aku akan pulang, lalu langsung ke kantor untuk membuat laporan resmi kepada Komandan Setio," kata Widyah. Bima mengangguk. "Siap, Kapten. Tapi, Kapten, bagaimana dengan Raditya?" Widyah membuka pintu mobilnya. Sebelum masuk ia berhenti sejenak, menatap lurus ke depan seolah melihat jauh melampaui beton di depannya. "Raditya kini sudah berada di tempat yang seharusnya dia berada, Bima. Penangkapan mereka hanyalah permulaan. Kita harus memutus rantai yang menghubungkannya dengan atasan-atasan mereka yang selama ini melindunginya. Misi kita belum tuntas sampai akar korupsi ini benar-benar tercabut," jawab Widyah, lalu ia masuk ke dalam mobil. Bima memegang kendali mobil dengan cekatan. Selama perjalanan pulang, Widyah hanya diam. Pikirannya berputar cepat menyusun poin-poin penting untuk laporan. Semua detail, dari saat ia dihentikan di pinggir jalan, penghinaan yang ia terima, hingga operasi pengejaran dan penangkapan, harus disampaikan dengan jelas dan lugas. Di dalam gedung tinggi yang kini diselimuti ketegangan itu, operasi pembersihan internal berjalan sangat intens. Jojo dan Kiki, dengan wajah penuh lebam dan pakaian yang sedikit lusuh karena pergumulan singkat di lobi, kini duduk di ruang interogasi terpisah. Mereka dikelilingi oleh petugas pengawas internal yang berseragam hitam dan sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka baru menyadari betapa bodohnya mereka. Mereka tidak hanya mencoba memeras seorang warga sipil kaya, mereka mencoba memeras seorang kapten intelijen yang ditugaskan langsung untuk memburu mereka. Di lantai atas, nasib Raditya jauh lebih buruk. Ia digiring keluar dari lift, tangannya masih terborgol. Wajahnya yang semula angkuh kini dipenuhi rasa takut yang nyata. Ia melewati lobi yang kini penuh dengan petugas. Setiap langkahnya terasa seperti hukuman publik. Ia mendengar bisikan, ia melihat pandangan jijik dari beberapa staf gedung yang kini memberanikan diri menyaksikan penangkapan itu. Raditya mencoba mempertahankan sisa-sisa harga dirinya, namun itu sia-sia. Ia telah kehilangan segalanya. Karir, uang, reputasi, semuanya hancur dalam 1 hari, akibat keserakahan yang membutakan. Saat ia didorong masuk ke mobil van yang sama gelapnya dengan masa depannya, ia melihat sekilas mobil mewah hitam yang baru saja melaju menjauh dari gerbang. Ia tahu, itu adalah mobil Widyah. Perempuan yang tadinya ia kira hanya mangsa empuk, ternyata adalah malaikat pencabut nyawanya. "Ini bukan tentang uang damai 5 miliar rupiah, Raditya," bisik seorang petugas pengawas internal di telinganya saat mereka mengikatkan sabuk pengaman di tubuh Raditya. "Ini tentang kepercayaan masyarakat yang kamu hianati. Kamu akan menghadapi konsekuensi yang sangat berat." Raditya hanya bisa menunduk. Ia tidak bisa membantah. Ia merasa mual, bukan karena guncangan mobil, tapi karena kenyataan pahit yang kini harus ia telan. Sementara itu, Widyah kini sudah berganti pakaian. Setelan formal hitam dan sepatu kulitnya menunjukkan bahwa ia telah sepenuhnya kembali ke mode kapten intelijen. Ia duduk di ruang kerjanya yang sunyi. Laptopnya terbuka, dan jari-jarinya mulai menari di atas keyboard. Laporan yang ia susun bukan sekadar laporan biasa.
Ini adalah dokumen penting yang akan membersihkan institusinya dari kanker korupsi yang sudah terlalu lama menggerogoti. Ia menulis tentang bukti-bukti aliran dana gelap, jaringan perlindungan yang melibatkan beberapa pejabat tinggi, dan bagaimana mereka semua menggunakan seragam suci itu untuk menakut-nakuti dan memeras rakyat. Ia berhenti sejenak, menatap foto dirinya bersama ayahnya, seorang pensiunan perwira tinggi yang selalu mengajarkan integritas dan kejujuran di atas segalanya. Ayah, aku menepati janji. Aku akan membersihkan ini semua, gumam Widiah pelan. Sambil menyelesaikan laporan terakhir, ia menerima panggilan dari Komandan Setio. Widiah, saya dengar operasinya sukses. Semua target utama sudah diamankan, ujar Komandan Setio, nadanya penuh kepuasan yang tertahan. Siap, Komandan. Raditya, Jojo, dan Kiki, beserta seluruh data pendukung, sudah di tangan pengawas internal. Laporan rinci akan saya serahkan dalam 1 jam ke depan, jawab Widiah. Bagus, Kapten. Kamu telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Allah menyaksikan semua pengorbanan dan risiko yang kamu ambil, kata Setio. Tentu, Komandan. Saya hanya menjalankan tugas. Tapi, Komandan, penangkapan Raditya hanyalah puncak gunung es. Dokumen yang kami sita menunjukkan bahwa dia tidak bekerja sendirian. Kami harus menindaklanjuti jaringan ini, ujar Widiah, nada serius. Komandan Setio terdiam sebentar di seberang telepon. Itu sudah diatur, Kapten. Setelah kamu serahkan laporanmu, kamu akan istirahat. Biarkan kami yang mengurus sisanya. Kejatuhan mereka akan menjadi pelajaran pahit bagi siapapun yang berniat mengotori seragam ini. Besok pagi, kita akan bertemu untuk konferensi pers internal dan penjatuhan hukuman resmi. Widiah menutup laptopnya. Ia tahu, babak penutup dari drama ini akan segera dimulai. Konsekuensi yang harus dihadapi oleh Raditya, Jojo, dan Kiki akan diumumkan di hadapan publik, menandai berakhirnya karir mereka yang ternoda dan sebuah kemenangan besar bagi Widiah, serta institusi yang ia layani dengan sepenuh hati. Malam itu di markas besar pengawas internal terasa dingin, meskipun pendingin ruangan sudah dimatikan. Hanya ada suara jarum jam berdetak dan beberapa langkah kaki petugas yang mondar-mandir di koridor. Raditya, yang kini mengenakan seragam tahanan berwarna oranye, duduk sendiri di sebuah ruang interogasi kecil. Lampu neon di atas kepalanya berkelip-kelip, menambah suasana mencekam. Di seberang meja, duduk 2 petugas senior dari pengawas internal. Wajah mereka datar, tanpa ekspresi, seperti hakim yang sudah memutuskan hukuman bahkan sebelum persidangan dimulai. Raditya, kita tidak akan buang-buang waktu, kata salah satu petugas, suaranya pelan tapi menusuk. Semua bukti sudah kami pegang. Mulai dari rekaman CCTV di lokasi, laporan saksi mata, sampai temuan aliran dana di rekeningmu dan rekening Jojo serta Kiki. Raditya mengangkat wajahnya yang pucat. Ia ingin membantah, ingin meminta keringanan, tetapi semua kata terasa tercekat di tenggorokan. Bagaimana dengan janji Kapten Widiah? Tanya Raditya, suaranya bergetar. Dia bilang jika saya bekerja sama, hukumannya akan diringankan. Petugas yang lain menyeringai tipis. Kapten Widiah adalah seorang perwira intelijen yang berintegritas. Dia hanya berjanji kamu akan mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Keputusan hukuman ada di tangan Dewan Etik dan kami, pengawas internal. Dan ingat, bekerja sama adalah kewajiban, bukan negosiasi. Raditya menelan ludah. Ia baru sadar, ia telah jatuh ke dalam perangkap yang sangat rapi. Ia menjual informasi dengan harapan diskon hukuman, padahal informasi itu hanya mempercepat kehancurannya. Saya hanya mengikuti perintah, bisik Raditya, mencoba mencari perlindungan. Perintah siapa? Potong petugas pertama. Perintah untuk mempermalukan dan memeras seorang warga sipil di jalanan? Perintah untuk meminta uang damai 5 miliar rupiah, hanya untuk tuduhan pelanggaran lalu lintas palsu. Raditya terdiam, matanya kosong. Kenyataan mulai memukulnya dengan keras. Ia melihat bayangan dirinya yang arogan beberapa jam lalu, saat ia dengan bangga menyemprotkan air ke arah Widiah. Sekarang, ia hanyalah seorang pria yang mengenakan seragam oranye, dengan masa depan yang telah hancur. Sementara drama interogasi itu berlangsung, Widiah sudah tiba di rumahnya. Ia mandi, menghilangkan segala jejak debu jalanan dan ketegangan yang ia rasakan. Ketika ia keluar, ia merasa lega. Misi selesai. Institusi yang ia cintai sudah 1 langkah lebih dekat menuju pembersihan. Namun, ia tidak bisa beristirahat sepenuhnya.
Ia tahu, keesokan harinya adalah hari yang sangat penting. Pagi-pagi sekali, ia harus hadir di konferensi pers internal yang diadakan khusus untuk pengumuman pemecatan Raditya dan kawan-kawannya. Saat fajar mulai menyingsing, Widya sudah mengenakan seragam dinas lengkapnya, seragam yang memancarkan aura wibawa dan ketegasan. Ia melangkah menuju mobil dinasnya, hati terasa campur aduk antara kepuasan dan kesedihan. Kepuasan karena kebenaran telah ditegakkan, kesedihan karena melihat koleganya harus jatuh sedemikian rupa. Pukul 9 pagi, aula konferensi pers internal sudah penuh sesak. Para pejabat tinggi, perwakilan media internal, dan seluruh staf hadir. Suasana sangat formal dan tegang. Komandan Setio membuka acara dengan pidato singkat yang tegas, menekankan pentingnya integritas dan pelayanan publik. Hari ini, ujar Komandan Setio, suaranya menggema di seluruh ruangan. Kita berkumpul bukan untuk merayakan kemenangan, tapi untuk menegakkan keadilan dan membersihkan nama baik institusi kita. Setelah pidato pembuka, Raditya, Jojo, dan Kiki digiring masuk. Mereka berjalan dengan langkah gontai, wajah mereka menunduk, tidak berani menatap sorot lampu kamera dan tatapan menghakimi ratusan pasang mata yang tertuju pada mereka. Seragam polisi mereka sudah dicopot, digantikan oleh pakaian sipil yang terlihat lusuh. Widya berdiri di barisan depan, di samping Komandan Setio, sebagai saksi kunci dan pelaksana operasi. Ia menatap lurus ke depan, tidak memberikan respons emosional apapun. Ia adalah Kapten Widya, bukan lagi Widya si warga sipil kaya raya yang dipermalukan. Pembacaan keputusan Dewan Etik dimulai. Intinya jelas, pemecatan tidak hormat, diikuti dengan proses hukum pidana atas tuduhan pemerasan, penyalahgunaan wewenang, dan perusakan citra institusi. Ketika nama Raditya dibacakan sebagai terpidana utama, tubuhnya sedikit tersentak. Saudara Raditya, secara resmi kamu dicopot dari jabatanmu dan dikeluarkan secara tidak hormat dari Korps Kepolisian Republik Indonesia, berlaku mulai hari ini, tanpa hak pensiun dan tunjangan, ujar Kepala Dewan Etik dengan nada berat. Raditya ambruk, lututnya lemas, dan ia harus dibantu oleh dua petugas untuk tetap berdiri tegak. Semua yang ia bangun, semua arogansi dan kekuasaan yang ia nikmati, kini hancur lebur di hadapan Allah dan manusia. Ini adalah pelajaran bagi kita semua, tutup Komandan Setio, menoleh ke arah Widya dengan tatapan bangga. Seragam ini suci, dan siapapun yang mencoba mengotori atau menyalahgunakannya akan menerima ganjaran yang setimpal. Operasi ini tidak akan sukses tanpa keberanian dan profesionalisme Kapten Widya. Tepuk tangan terdengar bergemuruh, sebuah tepuk tangan lega dari mereka yang masih menjunjung tinggi kejujuran. Widya hanya mengangguk hormat kepada Komandan Setio. Ketika konferensi pers selesai, Widya berjalan keluar dari aula. Hari sudah sangat terang, dan ia bisa merasakan sinar matahari yang hangat menyentuh kulitnya. Di luar, ia melihat mobil tahanan yang membawa Raditya dan anak buahnya menjauh. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi kekerasan, hanya keheningan yang menjadi saksi berakhirnya sebuah kisah arogansi yang kotor. Kapten Widya kini benar-benar bisa bernapas lega. Ia telah membersihkan jalanan, menegakkan kebenaran, dan yang terpenting, ia telah membuktikan bahwa seragam yang ia kenakan jauh lebih berharga daripada semua uang haram di dunia ini. Ia kembali ke kantornya, siap untuk tugas berikutnya, membawa serta integritas yang tidak akan pernah luntur. Babak ini telah usai, dan keadilan telah menemukan jalannya.